sekarang ini wacananya Pancasila itu lebih ke direduksi hanya sekedar nasionalisme dalam pengertian. Nasionalisme itu memang sesuatu yang selalu menjadi basis orang mengembangkan nanti pikiran-pikiran integralistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan podcast Teman Ngopi yang diproduksi oleh Jaringan Gus Durian. Nah, pada kesempatan kali ini saya Heru sudah bersama di sini Mas Hairul Salim. Selamat siang Mas Hairul Salim. Ini selamat siang tuh kan sekarang. Nanti kalau muncul kalau di ini ya belum bisa tentu. Selamat malam, selamat siang. Tergantung ya. Nggak apa-apa. Tapi kan kita siang. Ya. Jadi kita selamat siang. Selamat siang Mas Salim. Ya, selamat siang. Ya. Teman-teman udah kenal sama Mas Hairul Salim. Mas Hairul Salim ini ketua yayasan di Lembaga Kajian Islam dan Sosial di Yogyakarta, LKIS. Sekarang jadi ketua Lakpesdam Nahdlatul Ulama DIY. Apa lagi Mas? Senior Jaringan Gus Durian. Ini senior advisor. Oke ya. Jadi jabatannya banyak. Kontributor semua gue. Kontributor di banyak media massa gitu. Jadi teman-teman mungkin juga sudah sangat kenal, penulis buku, penulis cerpen, macam-macam. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol soal Pancasila karena podcast ini diproduksi bulan Juni. Jadi kita sedang memperingati apa yang banyak orang sebut sebagai bulan Pancasila gitu. Nah, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, ngomong-ngomong soal Pancasila ini Mas Salim. Pancasila itu kan ideologi negara gitu, yang semua orang warga negara pasti tahu dan paham apa itu Pancasila gitu. Sebenarnya apa sih pentingnya sebuah negara punya ideologi gitu? Ya, kalau menurut Mas Salim? Ya penting sekali ya negara punya ideologi. Kalau enggak ya nggak ada yang mungkin menjadi landasan. Ya. Jadi landasan bernegara itu apa sih gitu. Nah, cuman bagaimana menjadikan sesuatu sebagai ideologi itu masalahnya. Nah, kan gitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi itu tahapannya panjang. Kita harus memeriksa atau mundur ke belakang sebenarnya. Jadi karena ternyata ini menunjukkan bahwa ideologi itu bisa berubah-ubah juga ya, tafsirnya maksudnya ya bisa berubah-ubah. Dinamis ya. Dinamis. Jadi Pancasila zaman Soekarno beda dengan zaman Soeharto. Mungkin beda juga dengan zaman Gus Dur dan mungkin juga berbeda dengan zaman Jokowi. Tapi perbedaan itu memiliki semacam fertilisasinya juga, ketemu-ketemunya juga gitu. Nah, kalau kita mau Pancasila sekarang itu pasti harus juga menengok sedikit ke belakang. Betul. Jejaknya panjang gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, kalau dalam wacana tentang ideologi Pancasila ini kan selalu disebut sebagai ideologi itu ada ideologi tertutup, ideologi terbuka gitu. Nah, Pancasila itu konon disebut sebagai ideologi yang terbuka, yang orang tidak ada yang bisa memonopoli dan lain-lain. Itu sebenarnya itu sebenarnya Orde Baru yang bikin seperti itu. Karena Soekarno nggak begitu. Jadi Soekarno itu menjadikan Pancasila ideologi, betul ya, tapi hanya formalitas. Nah, ideologi Soekarno bukan Pancasila. Yang dia mainkan tuh yang namanya Manipul Osdek. Itu yang Manipul Osdek itu yang dan Nasakom ya. Tafsir dari Pancasila ya. Itu tentu, tapi tidak Pancasilanya. Ya. Pancasilanya Soekarno beda. Nah, yang menjadikan Pancasila ideologi yang kemudian kalau Anda sebut tertutup itu Orde Baru. Orde Baru yang P4 itu Orde Baru itu ya. Panjang. Jadi periode P4 itu sebenarnya kan setelah 10 tahun. Iya. Jadi awal-awal kira-kira begini ya. Meskipun jejaknya jauh ke belakang, tetapi semangat menafsirkan Pancasila Orde Baru itu sempat hilang sebenarnya ketika era demokrasi liberal. Soekarno ya. Sempat hilang.
Kemudian ketika era Soekarno, karena Soekarno lebih banyak memblow up yang dia sebut sebagai manipul Osdek dan Nasakom itu. Nah, Pancasila tinggal sebagai satu ideologi negara yang formal. Jadi formal. Jadi pertarungannya tidak di Pancasilanya kan, jadi Nah, baru ketika Orde Baru, Mas, itu lalu memperkenalkan Pancasila. Nah, yang kita kenal sebagai P4 itu tahapan kemudian bagaimana Pancasila itu mengalami apa yang disebut sebagai sakralisasi, sakralisasi, ideologisasinya sangat luar biasa. Menjadi suci ya? Oh, menjadi suci. Jadi dan jejak ini panjang. Nah, apa sih bedanya? Ini kan penting jadinya di sini relevansinya. Apa sih Pancasilanya Orde Baru itu gitu kan? Nah, itu tadi karena dia memang menjadikan sebagai guidance, petunjuk bukan hanya dalam kehidupan bernegara, tapi bahkan dalam hampir seluruh kehidupan. Nah, teman-teman ini anak-anak muda nggak ngerti zaman Orde Baru ini, mereka baru direncanakan untuk lahir zaman itu. Nggak ngerti, ya nggak ngerti. Orde Baru nggak ngerti tuh jejaknya. Masih terasa ya? Terasa. Sampai jadi sekarang. Misalnya begini ya, salah satu paham di dalam Pancasila yang Orde Baru itu kita ini negara ini kayak tubuh. Satu sama lain kalau tubuh tuh sakit, yang lain juga sakit. Kayak gitulah. Jadi kayak itu yang disebut sebagai yang satu itu loh, tubuh yang satu. Yang kalau dalam kosakata waktu itu ya, jadi di akhir Orde Baru ada diskusi yang mempertanyakan ini. Itu yang disebut sebagai negara integralistik. Gitu. Jadi kayak badan, kayak badan. Orang, Dan dari paham ini, nah itu dikembangkan hal-hal yang kemudian membuat orang yang tidak Pancasila itu lalu dieksekusi, ditangkap, dianggap sebagai anti terhadap negara. Misalnya apa? Nah, tapi rumusan Pancasila itu panjang dulu loh, lebar ya. Pertama yang keluarga itu. Jadi kita nggak mungkin Mas Heru, mengkritik tuh nggak mungkin. Atau punya asumsi begini, masa karena dia dalam bentuk tubuh dan lebih luas lagi keluarga ya, basisnya keluarga, nggak mungkin toh bapak tuh jahat sama anaknya, gitu lah. Dan negara itu kayak bapak, rakyat tuh jadi kayak nggak mungkin jahat sama anaknya. Nah, jadi kalau apalagi yang lain-lain misalnya ya, dan kemudian itu satu ya tubuh. Yang kedua, Pancasila tuh sesuatu yang asli Indonesia. Jadi ada yang asing itu kita pasti tolak. Dianggap sebagai bukan misalnya Pancasila. Kritik ya, yang menjadi unsur di dalam negara demokrasi itu dianggap barat, kebarat-baratan. Kita nggak boleh begitu, gitu loh. Kita harus musyawarah mufakat, gitu. Nggak mungkin ini. Dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi misalnya, nah ini kan luas nih konsep keluarga sebagai Pancasila ini, sampai ke misalnya mengelola sebuah lembaga. Perusahaan itu kan ada tuh yang namanya majikan, ada yang namanya waktu guru. Itu namanya hubungan kerja Pancasila ya, hubungan kerja industrial Pancasila. Jadi HIP. Nah, itu satu contoh bagaimana pada level yang hubungan di perusahaan pun dirumuskan. Gimana nih hubungan buruh? Nggak ada itu. Karena dianggap seperti keluarga juga. Mari kita kelola bersama, ini milik kita bersama, gitu ya. Nah, yang gitu tuh rumusan-rumusan kayak gitu banyak ya. Dan itu tentu saja kalau saudara baca pasti sangat komprehensif, lengkap. Jadi kepentingan kita harus menekan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Ya, jadi kepentingan negara harus didahulukan. Nah, itu yang saya bilang jejaknya pasti sampai sekarang ada. Ada kepentingan warga malah enggak ya? Hak warga tidak. Itu komunitas kan, itu warga tuh justru diyakini tubuh tadi. Tubuh. Jadi kalau warga itu diyakini pasti baik. Pasti baik karena dia sudah menyetubuh di negara gitu ya. Jadi ini lalu itu prosesnya panjang. Mungkin di periode satu dekade pertama itu lalu macam-macam dikenalkan. Misalnya gini. Demokrasi Pancasila itu juga istilah yang khas Orde Baru. Orde Baru ya, demokrasi. Sebelum di era Soekarno enggak demokrasi Pancasila. Demokrasi enggak ada tempat lain. Demokrasi terpimpin kan, Soeharto ya. Ya demokrasi lah. Tapi demokrasi Pancasila ini kan rumusan yang juga dibikin untuk menolak
yang dianggap datang dari luar. Kita asing, memiliki yang asli ya. Gotong royong itu kan asli Indonesia. Nah di sana ada gitu. Jadi pokoknya dikembangkan seperti itu. Kewajiban dan hak. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Itu kan saya kira sampai sekarang banyak ya dipahami orang. Meskipun sebenarnya seringkali sebenarnya kewajiban itu satu hal dan hak itu hal yang lain. Hak itu kan sebenarnya melekat di tiap orang ya. Masa orang dituntut kamu kewajibanmu ditunaikan, kewajiban apa gitu loh. Kalau dia miskin kan kewajiban negara atau memenuhi haknya karena dia miskin. Kalau dia sakit kan. Tapi dia nggak bisa begitu dulu karena tadi individu gitu harus ngalah. Kemudian kewajiban didahulukan itu membingungkan, tetapi para ideolog Orde Baru membuat itu sangat rapi dan tentu saja tidak ada pertanyaan kritis sama sekali waktu itu. Tapi saya ingat waktu itu Gus Dur malah justru membuat rapat akbar untuk sebentar, belum sampai ke Gus Dur dulu. Jadi periode kedua setelah itu kan jauh ke belakang karena nanti kan kita akan melihat satu hal yang menarik ya. Jadi awal-awal lalu ada pelajaran PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Anak-anak sekarang mungkin bukan. Pendidikan Moral Pancasila itu menggantikan misalnya pelajaran budi pekerti ya, atau pelajaran kewarganegaraan. Itu ada dulu PMP. Sekarang PPKN ya kayaknya. Harus lulus itu. Kalau nggak lulus itu nggak bisa. Kalau nilainya merah itu nggak bisa meskipun matematika bagus ya. Matematika bagus itu ya. Apalagi kalau matematikanya sudah jelek, jelek kan. Itu terus ada yang namanya tidak layak lulus. Itu kewarganegaraan. Terus ada namanya PSPB. PSPB itu juga Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, itu sebenarnya sejarah yang versi Orde Baru ya, juga. Yang dimana sebenarnya yang pahlawan itu kebanyakan pasti militer ya, diantaranya gitu. Kemudian di dalam ini juga banyak ya itu rumusannya penting, teman-teman penting membaca karena jejaknya sampai sekarang ada. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Pancasila dirumuskan sekarang itu, nah ini yang penting juga di Pancasila Orde Baru itu kemudian satu pikiran yang di Orde Lama tidak muncul itu yang namanya unsur fungsional. Itu yang kemudian menjadi basis dwi fungsi sebenarnya. Yang jadi, bisa masuk ke parlemen itu ya. Militer itu punya peran dua. Pertama ya peran militer itu sendiri, yang kedua peran sosial politik. Nah, berdasarkan fungsi itu mereka masuklah ke ini. Karena itu juga bagian dari parlemen, cara menafsirkan Pancasila loh itu waktu itu. Jadi dwi fungsi itu Pancasilais waktu itu ya? Ya, nah istilah Pancasilais ini kemudian akhirnya karena di mana-mana ada rumusan Pancasila, lalu ada istilah kata sifat Pancasilais, pribadi yang Pancasilais, apalagi ya masyarakat yang Pancasilais, perusahaan yang Pancasilais kayak gitulah. Yang tadi itu tafsirnya yang individu ditekan gitu apalagi ya kritik ditekan karena nggak mungkin lah ini jahat, masa sama anaknya jahat, sama anggota badannya sendiri kok jahat, masa tangan nyakiti kakinya nggak mungkin. Nah jadi itu kan menarik, itu yang disebut negara integralistik itu ya, yang ini kalau mau memahami secara lengkap ya kuliah di Fisipol pun belum tentu paham gitu, karena panjang sekali ya, karena panjang sekali gitu. Padahal kalau menurut studi itu sebenarnya nggak asli Indonesia juga, itu ya jauh lah pengen. Nah di situ lalu ini periode dekade pertama, nah dekade kedua itulah kemudian pemerintah Orde Baru mengeluarkan yang namanya ini banyak lah ya perangkatnya ya, termasuk organisasi itu nggak perlu banyak, satu aja cukup, yang monoloyalitas. Ya. Fusi partai juga. Itu karena kesetiaan tadi itu. Jadi kan termasuk asas tunggal itu ya waktu itu ya? Asas tunggal itu nanti 84 ya. 80-an ya. 80-an, kemudian baru 78 itu atau pertengahan 70-an diperkenalkanlah namanya BP7 ya. BP7 yang kemudian merumuskan P4 itu. P4 itu
pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya. Dulu waktu anak SD harus hafal itu butir-butirnya. Butir-butirnya harus hafal. Saya hafal dulu, Mas. Kemudian itu harus ada kursusnya. Ada kursusnya? Kalau enggak wajib. Jadi kalau seluruh pegawai negeri wajib. Kemudian yang anak sekolah juga wajib. Sekolah wajib. Penataran. Kalau sekolah kan jelas PMP tadi itu ya sama ini. Tapi kalau masuk perguruan tinggi, nah saya waktu itu harus 24 jam. Yang 36 jam. 36 jam itu kalau tidak salah harus kita ikutin selama 6 hari. Dan itu harus lulus kan? Harus lulus. Iya. Ya. Nah itu tadi yang diajarkan yang tadi itu. Yang P4 P4 yang tadi itu loh, bagaimana mengedepankan kewajiban daripada hak, bagaimana bahwa kepentingan negara harus didahulukan, nggak boleh menekankan individu, bagaimana kritik yang konstruktif dan yang membangun kayak gitulah. Nah itulah yang kemudian ikut pelatihan itu. Nah kalau nggak lulus nggak bisa ujian. Jadi kalau ujian skripsi itu kita harus membawa ini ya sertifikat KKN pasti ya. Udah KKN belum? Tuh pertama begitu biasanya. Dan sertifikat penataran. Kalau enggak boleh ujian. Harus ikut penataran lagi. Iya, kalau enggak menemukan itu harus ikut ujian, harus ikut penataran lagi. Ini yang teman-teman ini kayaknya udah nggak ngalamin kayak enggak. Mereka tuh sangat enak sekali hidupnya udah enak. Enggak kayak kita tuh dulu berjuang Mas kita itu baik lah dulu ya ikutnya. Nah, itu penatarnya itu ikut dari bawah sampai ke atas. Jadi kalau sampai penatarnya disebut manggala. Oh, ada jenjangnya. Oh, ada. Nggak bisa kamu ujuk-ujuk kayak sekarang lalu jadi fasilitator. Enggak, istilahnya dulu instruktur ya. Mungkin instruktur istilahnya dulu atau apa ya. Nah, itu harus sudah ikut latihan, harus lulus. Nah, Gus Dur itu sebenarnya ikut anggota BP7 ya kayaknya. Anggota BP7. Jadi Gus Dur itu sebenarnya resmi sebagai perumus itu. Penatar, tapi saya kira ini karena dia juga ketua organisasi ya. Oh, pasti harus ikut. Nggak mungkin enggak. Jadi dulu memang dipilih dari ketua organ itu ya. Jadi setiap organisasi pasti punya orang yang levelnya sudah sampai pusat ikut pelatihan. Jadi dia kayak apa ya? Kayak piramid mengecil gitu. Ini mungkin hanya awam naik ke atas sampai instruktur. Saya nggak sampai segitu sih, cuman ikut yang 36. Oh, cuman peserta ya. 36 jam. Objek. Tapi ada beberapa teman saya yang ikut itu ya. Jadi anggota perumus. Jadi penatar. Ya meskipun bukan berarti lalu ini, karena pilihan-pilihan kayak gitu tuh nggak bisa ditolak. Kalau udah di pegawai negeri biasanya ya? Loh, nggak mungkin misalnya ada HMI, PMI diminta mengikut sertakan ini, kami nggak ingin ikut, wah berat itu. Oh, bisa terancam ya? Terancam. Nah, jadi ya kan Gus Dur berarti kan orang yang begitu. Nah, makin ke belakang kan sebenarnya Pancasila itu makin mempribadi ke Pak Harto. Kritik dibungkam. Iya. Dwi Fungsi mungkin juga semakin jadi kuat gitu. Lalu ya pemerintahan sangat terpusat gitu ya. Jadi tafsir Pancasila itu yang mungkin kita bilang jadi tertutup ya. Yeah. Jadi pokoknya kritik membangun dan konstruktif seperti apa? Sebenarnya semua kritik itu pasti membangun kalau kita melihatnya. Tapi ada yang bilang kritik itu ada yang nggak membangun masalahnya. Iya, zaman Orde Baru kan kritik itu harus membangun, memberi solusi gitu. Iya, jadi kan nggak sudah kritik kok ngasih solusi, repot. Iya, jadi ya seperti itulah ya. Jadi, nah di periode akhir itu makin dipertanyakan karena negara tuh semakin yang makin kelihatan integralistik gitu. Iya. Jadi wah ini kalau di dalam bahasa itu 90-an ya. Ya, tapi ini rute membangunnya panjang ya. Tapi makin kelihatan di 90-an ini makin menjadi ke arah otoriter totalitarian gitu. Jadi nggak bisa lagi ini gitu. Dan mengkritik Pak Harto waktu itu atau bukan hanya Pak Harto, mengkritik pemerintah secara umum waktu itu bisa
dianggap anti Pancasila. Kan jadi mudah banget toh orang Pancasila itu dikotakan jadi milik pemerintah, negara, milik pemerintah. Iya. Jadi misalnya kita protes terhadap pembangunan ini misalnya anti Pancasila. Gitu. Gedung Ombo itu pilihannya memang ada dua waktu itu. Kalau tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya. Nah, PKI itu selalu hidup-hidupkan dalam konteks itu. Jadi mengkotakan orang yang berbeda. Jadi yang menolak pembangunan waktu itu dituduh PKI ya, komunis gitu kan. Bisa dituduh komunis gitu. Dicari-cari lah mungkin pamannya, mungkin bapak ibunya, mungkin tetangganya, atau dia sendiri gitu loh ya. Atau ekstrem kanan ya, yang ingin mendirikan negara Islam. Ya. Nah, jadi itu saya kira jejak-jejak itu meskipun sekarang nggak ada penataran P4 ya, mungkin sudah nggak ada ini, tapi jejak berpikir integralistik itu masih di kuat dalam banyak kalangan masyarakat, mungkin juga pegawai itu masih kuat. Jadi ya kan dulu elemen yang utama mereka memang militer sama korpri ya. Birokrat ya. Tapi gini Mas, kalau itu kan satu sisi ya, maksudnya dari satu negara Orde Baru yang benar-benar pengen menghegemoni, memonopoli Pancasila. Tapi arus baliknya itu kan ada dua saya kira. Yang pertama kritiknya itu kritik terhadap itu kan muncul dari dua hal. Tadi kalau disebut ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tapi ini dalam konteks ini ada kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan lagi Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara yang terbuka, yang milik rakyat dan lain-lain. Ya kayak Gus Dur itu waktu itu ingin mengembalikan lagi Pancasila sebagai dasar kita bernegara yang beragam dan macam-macam, dan bukan hanya milik pemerintah tapi ini milik kita juga gitu, pakai Rapat Akbar waktu itu tahun 92 kalau nggak salah. Terus tapi juga ada gelombang kritik lain, bukan kritik, anti Pancasila lain yang tadi Mas Salim sebut juga, misalnya kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila menjadi misalnya negara Islam. Itu kan juga ada arus itu gitu. Jadi gimana sebenarnya posisi yang seharusnya dimainkan teman-teman? Itu kan jadi begini ya, makin ke belakang dulu makin jelas ya, mempribadi lah ya. Pemerintah pokoknya nggak bisa dikritik gitu. Sebenarnya lalu berkembang pemikiran-pemikiran bahwa ada yang salah di dalam kita menempatkan negara, menempatkan ideologi. Pancasila, ya. Nah, itu kan waktu itu saya kira menjadi diskusi umum di kalangan para aktivis ya. Itu dulu ada namanya Adenan Buyung Nasution dan siapa ini yang pernah menjadi Menteri Gus Dur, lupa. Marsilam Simanjuntak ya, yang dia kan menulis tentang asal-usul kira-kira lah ya, negara integralistik. Kenapa jadi Orde Baru ini seperti ini? Saya kira itu adalah satu vitamin yang penting bagi para aktivis waktu itu untuk untuk bangun untuk siuman bahwa ada yang salah gitu. Jadi ini saya kira sangat menyumbang waktu itu ya dalam konteks memahami apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu ya. Nah, di sisi yang lain saya kira mungkin Gus Dur itu memainkan kritik yang lebih sifatnya praktis di lapangan. Yang lebih susah karena tafsir tadi kan tunggal sudah. Jadi kalau kamu dibilang anti Pancasila, susah sudah menolak gitu. Karena berbeda dengan pemerintah itu artinya sudah anti Pancasila. Nah, itu. Nah, bahwa ada misalnya satu kelompok yang ingin ya mendirikan negara Islam misalnya, itu ini. Tetapi kelompok ini juga tidak bisa disikat atau dihabisi. Ya dengan tak menghormati hak asasinya. Iya, betul. Nah, ini yang istilah Gus Dur itu bagus sekali. Ini namanya jalan sempit demokrasi waktu itu. Istilahnya jalan sempit jalan demokrasi. Sempit, karena harus sadar ini gitu loh. Kita nggak suka ini, tapi bukan berarti kita punya hak untuk menghabisi mereka, gitu loh ya. Kita nggak setuju dengan ini, kita punya hak untuk ini. Sama dengan
dengan apa? Misalnya di kalangan tentara kan mereka juga banyak yang ingin demokratisasi karena udah jelas nih kacau kalau seperti ini gitu. Jadi tidak semua tentara begitu. Nah, ini juga kontekstual banget dengan sekarang ya kondisi jalan sekarang. Sempit demokrasi ini, jalan sempit ini istilah yang keren ya. Jadi para teman-teman harus menyadari ini karena banyak teman-teman aktivis hak asasi, mungkin aktivis demokrasi bisa offset juga. Nah, ini yang jalan sempit kesadaran. Jalan sempit itu masih ada sampai sekarang berarti, Mas? Mestinya bisa. Jalannya udah belum melebar karena yang anti terhadap kelompok-kelompok yang misalnya anti Pancasila itu pun juga bisa terjebak untuk memberangus hak asasi manusia teman-teman yang mengusung ideologi lain itu juga gitu loh. Iya. Jadi memang Pancasila itu harus dikembangkan. Ya ada semangatnya ya, semangat yang lainnya tuh banyak memang. Semangat dimulai yang poin-poin Pancasila itu harus menyemangati ya. Tapi dia nggak bisa digariskan kayak final begitu, karena nanti itu seolah-olah benar. Jadi dia harus berada dalam dialog dan dalam konteks terus, gitu. Nah ini yang karena bernegara itu kan sebenarnya proses, betul. Dinamis, nggak berhenti gitu loh. Nah itu yang saya kira saya suka sekali istilah jalan sempit. Itu tahun berapa Mas tulis itu? Ya di 90-an. Itu, pas zaman rapat Akbar itu juga ya? Nah rapat Akbar ini menarik karena bagaimana Gus Dur menandingi tafsir tunggal pemerintah Orde Baru termasuk Soeharto. Nah, 92 itu sebenarnya akan ada pemilu. 91 ya, 92 ya. Masih 92. tiga partai ya? Iya, masih 3 partai dan itu periode kelima Soeharto. Di mana-mana sebenarnya sudah dituntut entah itu pribadi, entah itu lembaga, entah itu organisasi untuk menyatakan mendukung Pak Harto. Waktu itu Soeharto kuat-kuatnya. Wah, masih kuat di awal 90-an tuh. Enggak juga sih, mulai berkurang sebenarnya. Mulai agak berkurang karena satu elemen dari tentara sudah ada yang sudah mempertanyakan ini nggak bisa diteruskan nih seperti ini kira-kira gitu. Nah, tapi tetap aja di mana-mana ada kebulatan tekad. Kebulatan tekad ya. Nah, jadi mendukung Pak Harto. NU juga dihadapkan pada kenyataan itu. Harus mungkin dukungan. Nah, tapi Gus Dur belum ingin melakukan kebulatan tekad. Itu satu ya. Di sisi yang lain kan NU sudah ditarik Gus Dur tidak lagi berpolitik. Karena dia melihat bahwa ini kalau berpolitik seperti ini ya kita juga nggak ada gunanya. Wong panggungnya udah dibikinkan orang. Kamu duduk di mana sudah jelas. Kamu ngomong apa sudah pasti gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nggak ada gunanya juga ya. Jadi keluar aja dari politik yang disebut khitah itu ya. Itu satu. Kemudian pada saat yang sama itu kan juga berdiri IJMI, ya. Yang IJMI yang karena kepentingan Pak Harto waktu itu dia mendukung pendirian IJMI dan kemudian mungkin karena butuh dukungan karena dukungan tentara katanya berkurang, jadi dia minta dukungan umat Islam melalui IJMI itu sehingga banyak privilege diberikan kepada IJMI ya atau kepada orang Islam lah kelompok Islam atau yang bisa kita sebut sebagai apa ya istilahnya itu. Nah, kelompok Islam. Saya kira lalu Pak Harto Gus Dur kan bingung nih mau ngapain ini jadinya. Pilihannya kebulatan tekad kan. Kalau kebulatan tekad ya udah habis lah ini. Jadi pendukung Soeharto waktu itu. Gus Dur kreatif. Dia bikin yang namanya rapat Akbar. Janjinya ngundang 1 juta orang ya, tapi nggak nyampe sebenarnya. Yang mungkin hanya 1 juta tapi jin katanya. 300-an orang. Tapi di sana Gus Dur menyatakan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan pada Soeharto. Bukan. Jadi kalau ditanya itu, ini melebihi, kan? Ini sudah lebih dari ini. Jadi kami setia terhadap Indonesia. Kan, nah itu yang pertama. Rapat Akbar itu kalau menurut catatan pengamat lah ya, waktu itu adalah rapat pertama yang mengumpulkan massa yang sangat luas. Sebelumnya tidak pernah ada ya. Dan ini penting karena Orde Baru itu anti massa sebenarnya, anti politik massa. Kecuali pas kampanye ya. Oh iya, pas kampanye kan diatur ya. Jadi dia sebenarnya sangat anti dengan partai. Partai ini kan senangnya mengumpulkan massa. Dia nggak suka dengan partai. Jadi sangat anti dengan
demonstrasi yang besar. Massa, gitu ya. Jadi Gus Dur itu betul-betul menentang, cuman caranya dia menentang dia begitu kan ini malah mendukung Pancasila. Dibubarkan gimana wong dia tuh setia pada Pancasila. Nah, tentara juga saya kira ini luar biasa ya. Waktu itu orang bilang ini sebenarnya kan ngapain sih Gus Dur nih ngumpulin orang gitu loh dan menyatakan setia pada Pancasila dan Undang-Undang 45 dan tidak menyatakan kebulatan tekad. Juga tidak menolak loh ya. Jadi bukan menyatakan kami menolak Gus Dur. Tapi tidak mau menyatakan bahwa kami setia dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nanti kan tafsirnya bisa luas. Kalau kami setia dengan Undang-Undang Pancasila, nggak bisa lagi kita teruskan Presiden sampai 5 ini. Itu sudah menyalahi ini, dan itu juga apalagi juga banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi, kesenjangan di mana-mana, sumber daya manusia banyak hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu kan. Nah itu kan, udah bayangin ya waktu itu saya kira luar biasa gitu. Setelah itu kan Gus Dur kirim surat ke Pak Harto menyatakan bahwa pertemuan NU ini sukses di satu pihak, di pihak lain tidak sukses karena banyak yang menghalang-halangi orang datang. Ini bagaimana? Padahal kita ini ingin mendukung Pancasila Undang 45. Nah, itu saya kira salah satu kreativitas ini ya, melawan yang disebut melawan tafsir tunggalnya Pak Harto gitu loh. Jadi kira-kira kan kalau dalam bahasa ini kan asu tenan iki ini caranya gitu. Jadi beda dengan yang lain kan, kritiknya kan jelas melawan kami menentangnya. Gus Dur nggak bikin apa-apa, menyatakan setia kepada Undang-Undang 45 dan Pancasila. Tapi itu tajam sekali karena justru dengan mengembalikan Pancasila sebagai ini loh tafsir kami gitu loh. Nah, itu merebut tafsir yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah. Itu ya. Jadi saya kira di situ sebenarnya yang menarik rapat akbar itu. Di samping dia untuk pertama kalinya dalam paling nggak 2 dekade ya bisa mengumpulkan orang yang besar, yang masyarakat sipil loh ya. Masyarakat sipil bisa yang bukan upacara bendera lah ya. Ya bukan upacara bendera, bisa mengumpulkan orang banyak gitu. Nah disitulah saya kira Gus Dur juga waktu itu dia juga sudah di Forum Demokrasi ya kalau tidak salah ya. Saya lupa. Jadi di situ dia makin naik sebagai figur ya. Kakinya juga 2, dia juga di satu pihak NU. Karena NU ini memang susah ya karena sebenarnya sejak awal Pak Harto ingin sekali membubarkan NU karena bagian dari politik massa kan. Politik massa. Di dalam sejarah Orde Baru sebenarnya tidak pernah ada voting. Ya, kecuali sekali musyawarah mufakat karena musyawarah mufakat ya, meskipun ada undang-undang bahwa diputuskan dengan suara terbanyak, ada kan undang-undangnya, tapi itu terlalu barat suara terbanyak itu, lalu dibuatlah musyawarah mufakat, tapi kan jadi mufakatnya sudah di setting semua kayak gitu-gitu ya. Nah, NU lah yang pernah membuat rapat ada voting meskipun kalah. Itu mengganggu sekali bagi Pak Harto, mengganggu sekali. Voting itu yang P4. Yang P4 yang diantaranya karena ya meskipun protesnya orang NU ini dalam konteks sekarang mungkin orang-orang seperti Anda nggak terlalu cocok ya, dalam arti karena waktu itu P4 kan dianggap menempatkan aliran kepercayaan sama dengan agama. Menolak aliran kepercayaan tahun 70-an ya kayak gitu. Kira-kira 78 kira-kira. Dan politisi P3 yang sebenarnya didominasi oleh orang NU itu walk out waktu itu. Dan itu mengganggu sekali. Mengganggu nalar demokrasi Pancasila yang selama ini sudah dibangun gitu loh. Jengkel itu kira Pak Harto waktu itu sama NU ini kurang ajar memang gitu dari segi itu. Nah, 92 itu diulang lagi ketika Gus Dur mengumpulkan massa kayak gitu ya. Dan mengatakan setia dengan Tapi Gus Dur juga 83 84 kan yang menyatakan asas tunggal ya. Jadi pengasasan tunggal itu. Nah, itu saya kira cuman kan kritik Gus Durnya harus sampai ke bawah, harus luas dalam pengertian bahwa harusnya kita harus paham bahwa yang disebut tafsir tunggalnya Orde Baru atau Pak Harto itu seperti apa sih gitu, yang harus direvisi gitu. Di dalam konteks reformasi kan jelas itu misalnya kemudian Gus Dur menghapuskan dui fungsi.
Itu bagian penting dari tafsir terhadap Pancasila Orde Baru loh, Dwi Fungsi itu. Waktu Kemudian negara kekeluargaan yang kritik nggak bisa lagi. Kemudian musyawarah mufakat gitu ya. Dan ketika Gus Dur jadi presiden juga mengembalikan lagi orientasi Indonesia yang juga mau melihat lagi dunia internasional. Keluar ya. Karena ini kan yang sebenarnya dikeluarkan dari tafsir Soekarno terhadap Pancasila ya, yang kedua ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada elemen internasionalisme loh di tafsir Soekarno. Tapi kemudian Orde Baru kan hanya berorientasi ke dalam, membangun ke dalam. Yang kalau di Orde Baru yang paling kental kalau di Pancasila ini lebih ke persatuan dan ketuhanannya. Nah, betul. Keadilan dan ketuhanan itu kemudian ditafsirkan sebagai sila yang menjiwai sila-sila yang lain. Nah, ini salah satu tafsir ini. Dan kesenjangan itu kan bagaimana misalnya tafsir Pancasila menafsirkan kesenjangan. Kira-kira beginilah. Yaitu kan harus sabar, itulah. Nanti juga akan berubah. Nah, dengan pembangunan itu kesenjangan akan kita kurangi gitu kan. Yang bukan industrial tadi itu. Harus baik-baik aja ya. Baik-baik saja. Tapi gini Mas, yang kritik Gus Dur tadi soal rapat akbar itu juga selain kritik terhadap rezim, tapi juga ada soal dulu Gus Dur sendiri juga mengatakan itu respon atau kritik terhadap munculnya gejala sektarianisme waktu itu yang semakin kuat. Jadi yang kalau dari kacamata Gus Dur kelompok Islam yang ingin mengubah ideologi itu. Ya itu di satu pihak ya. Di pihak lain sebenarnya juga negara mengakomodir itu. Mengakomodir kelompok-kelompok itu ya? Iya kan, kalau menurut Gus Dur, elemen orang ini ada di IJMI sebenarnya. Nah, waktu itu ada peristiwa tahun 90, peristiwa monitor. Lalu kemudian digembar, waktu itu kenceng. Bahaya kristenisasi, bahaya Cina, kayak gitu-gitu loh. Kasus monitor itu kasus waktu tabloid Monitor membuat ranking ranking popularitas tokoh gitu, dan Nabi Muhammad diletakkan di nomor 14 nomor sekian ya, karena itu hasil polling sebenarnya, polling pembaca Monitor, tabloid Monitor waktu itu. Lalu kan kemudian karena peristiwa itu beberapa kalangan Islam kan meminta, termasuk yang waktu itu dianggap sebagai bapak bangsa ya, guru bangsa. Salah satu guru bangsa itu agar Monitor dicabut siupnya. Bagi Gus Dur nggak bisa, itu melawan prinsip demokrasi. Bahwa pers dicabut karena itu berarti kebebasan berserikat, berpendapat itu kan yang merupakan elemen penting di dalam Undang-Undang Dasar itu dicabut. Gus Dur melawan itu. Tahun 90-an ya Mas? 90, persis tahun 90. Nah, beberapa orang ini kan, ini memang kemudian ya inilah bahaya kristenisasi, bahaya Cina ya, besar. Nah, orang-orang inilah yang kemudian diantaranya ya, tidak semua, ada elemennya yang bergabung ke IJMI dan kemudian diakomodir negara kan dalam konteks karena kepentingan Pak Harto waktu itu untuk mendapat dukungan itu di satu pihak. Di pihak lain memang istilahnya waktu itu fundamentalisme ya, meluas ya di berbagai negara. Kita harus tahu loh ya bahwa pada awal 90-an itu ada perang di Afghanistan, Soviet menginvasi Afghanistan dan Amerika kemudian kan juga banyak membantu perlawanan terhadap Soviet. Nah, banyak orang Indonesia yang pergi ke sana dengan bebas waktu itu ya, tidak dihalang-halangi untuk membantu pejuang Afghanistan melawan ini gitu. Dan para teroris awal sebenarnya adalah para alumni kombatan Afghanistan ini gitu ya, yang ini boleh dibaca itu di ini mereka ini, dan mereka canggih memegang senjata segala macam gitu. Jadi kemudian di Aljazair ada satu fenomena internasional waktu itu naiknya kelompok Islam garis keras ini. Nah, Gus Dur mengingatkan itu ya, mengingatkan itu. Kalau kira-kira gini, kalau Pak Harto nggak hati-hati, politik konfesionalisasi ini akan muncul lagi gitu loh. Tetapi itu tadi, ini kan jalan sempit ya. Satu sisi pasti ada tentara yang ingin masih begini, tapi juga ada elemennya yang enggak, pro demokrasi. Kelompok Islam seperti ini juga harus diajak dialog gitu. Gus Dur nggak bisa diberangus seperti itu. Itu yang jalan sempit membangun demokrasi itu seperti itu. Memang ada, dia ingatkan itu. Bahwa ada gelombang itu ya, gelombang. Dan juga ada misalnya ingin menghidupkan lagi 7
kata. Oh iya, tujuh kata. Itu sebenarnya kalau kayak gitu kan sampai sekarang ada terus, Mas? Ada terus. Jadi ya itu makanya kan sebenarnya kontekstual, nggak bisa langsung dipukul kayak gini ya. Harus selalu di dalam ini. Dan itulah yang namanya bernegara gitu loh. Nggak mungkin itu habis sama sekali, nggak mungkin. Iya. Ya. Sekarang kan gejalanya yang sekarang yang ada itu juga orang merasa paling Pancasila gitu loh. Itu sudah ya yang paling kental kan orang yang menganggap NKRI harga mati, nggak bisa didiskon itu paling merasa Pancasila, kemudian kelompok-kelompok kritik itu dihabisi. Ini kan gitu. kita sudah, tapi itu juga kita kan sudah masuk ke halaman berikutnya dari pembicaraan ini ya. Nah, konteks sekarang ya memang itu ada satu gejala yang seperti itu yang nggak bisa diterima juga. Jangan merasa paling Pancasilais lah, gitu ya. Terus yang kedua, kita kok ngurusi yang itunya aja. Banyak aspek Pancasila yang lain yang harus keadilan gitu ya. Kemanusiaan, hak asasi manusia. Karena elemen-elemen ini yang dulu ya kebebasan berserikat, tafsir terhadap hak asasi gitu ya, yang dulu zaman Orde Baru dianggap kebarat-baratan. Jadi tidak asli Indonesia, karena Pancasila itu harus kita gali dari yang asli Indonesia. Nah ini kan hilang. Kalau bahwa kelompok ini memang mengancam, ada sesuatu yang harus dilakukan, it's okay gitu ya. Tapi tidak berarti Anda terkonsentrasi hanya mengurus itu saja. Dan itu dijadikan melawan. Ini dijadikan melawan, misalnya kalau ada, ini kan sama ya, mungkin ada orang yang kritik, misalnya kayak kasus KPK kan begitu ya. Ini pendukung Taliban gitu. Atau kadrun kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Ya itu saya kira reduksi terhadap makna Pancasila. Juga sekarang jadi ada kerepotan tersendiri, kesibukan tersendiri untuk menjelaskan dengan sangat detail seksama bahwa Pancasila ini tidak bertentangan loh dengan agama Islam misalnya. Itu kan sekarang juga ada usaha yang cukup ekstensif juga dari negara, dari kelompok-kelompok pendukung Pancasila dalam pengertian itu untuk menjelaskan betul kepada masyarakat bahwa Pancasila itu nggak bertentangan loh dengan itu sebenarnya mengulang wacana lama. Iya, wacana tahun-tahun 80-an. Ya di tahun awal Orde Baru pun sebenarnya wacana Pancasila itu selalu dihadap-hadapkan dengan agama Islam terutama. Ya. Bahkan ada yang nulis Pancasila setiap sila itu ada rujukan ininya bisa kayak gitu, yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya sudah relatif menghilang ya tapi sekarang muncul lagi yang mempertanyakan itu. Tapi saya kira dialog itu akan terus berlangsung ya. Akan terus berlangsung. Tapi kita memang jangan mudah menghukumi bahwa orang lalu tidak Pancasilais gitu ya. Karena ada aspek Pancasila yang lain yang sebenarnya ada juga rumusan gini. Waktu di Orde Baru itu pun ada analisis begini. Kenapa sih orang lalu lari ke agama gitu ya? Karena memang nggak bisa. Yang di lain tuh salurannya tersumbat, misalnya di ekonomi, di tersumbat. Kalau di agama kan lebih mudah, tidak mudah juga digebuk karena atas nama agama gitu loh. Nah ini yang paling penting bagi saya sebenarnya pemerintah tetap harus memikirkan keadilan ya, kesejahteraan gitu. Iya. Karena kalau yang wacana yang sangat berkembang Pancasila tereduksi hanya sekedar menjadi dukungan nasionalisme itu loh Mas. Iya. Kayak misalnya orang harus kayak kasus terakhir tentang yang menolak menghormati bendera, dianggap sebagai anti Pancasila. Meskipun itu mungkin kita perlu ini juga diskusi lebih jauh soal itu, tapi maksud saya seolah-olah sekarang ini wacananya Pancasila itu lebih ke direduksi hanya sekedar nasionalisme dalam pengertian. Nasionalisme itu memang sesuatu yang selalu menjadi basis orang mengembangkan nanti pikiran-pikiran integralistik. Sebabnya kenapa? Karena integralistik tadi kan salah satu elemennya kan keaslian. Nah, keaslian, kemudian itu kan berarti nasionalisme toh. Kita cinta negara kita kayak gitu. Nasionalisme kalau bablas ya jadi fasisme. Nah, fasis. Ya memang kalau itu kan fasisme itu kan entah fasisme Jepang atau fasisme apa, itu kan dikembangkan dari nasionalisme juga, ya. bukan ini. Jadi ada bahaya terhadap wacana. Nah,
perimbangan yang penting ya. Sebenarnya perimbangan. Kalau terlalu menonjol mikirin itu tanpa mikirkan yang lain gitu, ya itu berat sekali. Iya, kalau baca bukunya Yuval, dia bilang tantangan dunia sekarang itu nggak bisa diselesaikan dengan nasionalisme, karena kayak misalnya COVID pandemi itu kan kita harus kerjasama dengan negara lain gitu. Jadi nasional itu nggak bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ke depan itu. Kan, tapi selalu ada usaha bukan ada satu niat yang ingin kembali ke nasionalisme. Iya. Ketika orang menemukan serumnya, itu tiba-tiba pingin kita negara kita aja, kita lupa yang lain kayak gitu. Jadi itu juga kan dalam konteks Anda mau membiarkan rakyat di negara lain mati kayak gitu ya. Atau negara kita tapi negara kita ini kan gitu kan ada juga. Memang betul itu seperti itu. Jadi perimbangan yang ini ya. Nah, kalau dalam konteks Gus Radi, jalan sempit itu menarik. Memang iya, kita berada di jalan sempit itu. Karena kelompok anti Pancasila juga kencang juga. Iya. Tapi kelompok yang merasa paling Pancasila juga tidak segan-segan untuk misalnya memberangus kelompok-kelompok kritis yang misalnya kalau dalam konteks sekarang kan pembangunan lagi infrastruktur kan lagi gede-gedean. Kita misalnya mendukung infrastruktur pembangunan ini, pembangunan itu. Lalu mengorbankan hak asasi, kesejahteraan, kebebasan berserikat, itu bukan nggak Pancasilais sebenarnya ya Mas. Nah, itu yang disebut jalan sempit tadi. Kan loh, kalau anti itu kalau kita menolak itu berarti anti Pancasila, anti gitu pembangunan, anti pembangunan anti infrastruktur ya. Saya kira itulah yang sekarang ini ya makanya kalau ada yang mengatakan bahwa ini kayak fotokopi Orde Baru di dalam hal wacananya, bisa jadi ya juga mirip-mirip ya. Mirip-mirip memang. Mirip-mirip. Jadi kalau ada orang protes kayak Wadas kemarin ini ya dianggap ini tidak ini apa. Nah, sementara hal yang lain hak asasi itu kan kita sebenarnya tidak terlalu baik ya. Penegakan pelanggaran korupsi sebenarnya makin menurun, kacau makin kacau ya. Ya pembangunannya sama aja kalau kita melihat Orde Baru, pembangunannya memang luar biasa. Sekarang juga ini, tapi masa kita mengorbankan sih hal-hal yang prinsip di dalam kehidupan demokrasi seperti kita, kemanusiaan, keadilan kayak gitu. Nah, perimbangan ini yang penting gitu. Dan banyak kan sebagian kalangan teman-teman juga menyerang orang-orang yang anti ini sebagai kadrun kan, dikotakkan ke sana ya. Mereka memang tidak menyerang sebagai PKI ya. Tetapi yang lucunya ini yang saya bilang sisa-sisa pemikiran Orde Baru itu. Sebaliknya teman-teman yang mungkin yang pro dengan Islam ini gitu, itu menyerang yang berbeda dengan mereka dengan komunis kan gitu kan, kiri kan. Itu kan sebenarnya jadi ini orde baru dipakai lagi, elemennya diambil gitu ya. Kayak saya kan gitu kan sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mendukung gitu tapi mendukung pemerintah dianggap sebagai komunis. Komunis kan itu dipakai satu pihak menggunakan ekstrim kanan, dipakai untuk menggebuk lawannya. Di pihak lain teman-teman ini memakai ekstrim kiri untuk menggebuk gitu lawannya. Nah, itu berarti yang ada di tengah yang jalan sempit tadi Mas berarti. Iya, itu. Dan kalau tambahan jalan sempit dan terjal sebenarnya. Jalan sempit terjal. Karena nanti sepi di jalan sempit itu biasanya sepi Mas, nggak ada. Jalan sepi itu nggak apa-apa. Jalan sepi itu kan nggak apa-apa, tapi enak kan, malah enak tuh sepi, nggak ada yang mengganggu ya. Kalau jalan sempit itu jalan sempit ya. Sepi proyek maksudnya. Kalau lewat jalan sempit itu berarti sepi Mas, sepi proyek. Gitulah ya, saya kira menarik gitu. Tapi konteksnya memang ya Mas ya, kelompok kayak Gus Durian ini kan juga agak berada di jalan sempit itu tadi, karena dia sekarang kan semangat yang ini ya, pemerintahan sekarang kan juga banyak memberi peran. Meskipun ini hanya sementara ya, pejabat sementara kan, ada kemarin kasus ya Polri ya yang Polri aktif yang lalu difungsionalkan itu ya. Nggak boleh sebenarnya dalam konteks yang ini loh ya, yang ini wah ini kok kembali lagi ini harusnya kritik itu Gus Durian itu. Iya betul.
Jalan sempit kita harus tadi. setia di jalan sempit yang terjal dan sepi. Ya, itu tadi teman-teman kita sudah ngobrol panjang kali lebar dengan Mas Hairul Salim soal Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau ada salah kata, salah omongan, kurang sana kurang sini ya biasa. Kita memang banyak kurangnya, kalau kita banyak lebihnya tentu bukan manusia tapi malaikat. Mudah-mudahan jadi teman ngopi juga buat kawan-kawan yang mendengarkan dan menonton di channel Jaringan Gus Durian. Terima kasih, saya akhirnya terima kasih Mas Salim ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Salim hidupnya barokah dan lancar semuanya. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok-kelompok itu kan juga wah ini ada telepon. Untuk piye? Jangan ini harus dimatiin dulu. Gimana cara? Matikan dulu gitu. Sebentar, ini nanti berarti diedit ya. Itu kan kalau kelompok sekarang kan jadi kelompok